Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan processing dan ekstraksi data penginderaan jauh, di mana anggotanya itu terdiri dari saya sendiri, Yosa Maidina, Eliana, dan Nurul Aini. Baik, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu ada ekualisasi histogram dalam processing dan ekstraksi data. Ekualisasi histogram sendiri merupakan teknik processing citra yang dilakukan di tahap awal untuk memperbaiki tampilan citra, sehingga objek lebih jelas dan ekstraksi data lebih akurat. Next, definisi dari ekualisasi histogram. Ini adalah teknik pengolahan citra untuk meningkatkan kontras dengan mengatur ulang sebaran nilai kecerahan piksel agar detail citra terlihat mudah diamati. Next, selanjutnya ada cara kerja ekualisasi histogram. Teknik ini bekerja dengan membaca sebaran nilai kecerahan pada citra, lalu menyebarkan nilai yang menumpuk sehingga kontras citra meningkat dan detail objeknya lebih jelas. Next, kegunaan ekualisasi histogram dalam penginderaan jauh. Gunanya itu untuk meningkatkan kontras citra satelit atau foto udara, mempermudah pengenalan objek, serta mendukung analisis lanjutan. Next, aplikasi dan studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasusnya itu kehutanan. Pada studi kasus kehutanan, citra awal terlihat lebih gelap dan detail vegetasi sulit dibedakan. Setelah melakukan teknik ekualisasi histogram, kontras meningkat sehingga perbedaan vegetasi dan area terbuka menjadi lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eliana. Oke, selanjutnya adalah low pass or high pass filtering, processing, dan ekstraksi data. Yang mana filtering ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra sehingga saat diekstraksi lebih efektif. Next. Definisi, low pass dan high pass filtering adalah dua teknik yang saling berhubungan atau saling melengkapi. Yang mana low pass ini digunakan untuk mengurangi noise, sementara high pass filtering digunakan untuk menonjolkan detail seperti tepi objek seperti jalan ataupun bangunan. Next. Cara kerja atau mekanismenya. Eh, yang digunakan adalah filtering menggunakan kernel yang mana bisa digunakan untuk menggeser-geser nilai pikselnya seperti untuk yang low untuk meratakan nilai piksel, sementara yang high untuk memperkuat perbedaan antar pikselnya. Next adalah kegunaan dari low pass filtering dan high pass filtering. Low pass filtering digunakan untuk mengurangi noise, menghaluskan citra dan memudahkan interpretasi. Sementara high pass filtering digunakan untuk menonjolkan dan melihat detail dari tepi objeknya, lalu memperjelas seperti jalan, bangunan, dan batas lahan, lalu mendukung ekstraksi informasinya. Next adalah aplikasi dari low pass atau high pass filtering. Low pass ini berfungsi untuk menghaluskan citra dan meredukan noise-nya. Kemudian high pass ini digunakan untuk menajamkan detail spasialnya seperti jalan ataupun bangunan tepi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Aini. Nah, uh, Selanjutnya itu ada prinsipal komponen analis PCA dalam processing dan ekstraksi data, di mana PCA ini adalah teknik processing citra untuk menyederhanakan data musik spektral supaya informasi utamanya lebih mudah diinteraksi. Next, definisi prinsipal komponen analis atau PCA. Secara teknis, PCA ini merupakan teknik statistik multivariat untuk mereduksi dimensi data, di mana PCA mengubah band-band citra yang saling berkolerasi menjadi prinsipal komponen yang nggak saling berkaitan. Next, cara kerja atau mekanisme prinsipal komponen analis atau PCA, di mana PCA bekerja untuk menganalisis korelasi antara band, lalu menggabungkan band yang yang memiliki informasi serupa, terus menghasilkan beberapa prinsipal komponen. Juga PCA ini informasi pentingnya itu tetap dipertahankan, sedangkan informasi yang bersifat redundant itu dikurangkan. Next, kegunaan utama PCA dalam penginderaan jauh, di mana PCA ini digunakan untuk kompresi data dan memilih fitur, terus meningkatkan hasil klasifikasi citra, juga untuk mempermudah interpretasi visual dengan menonjolkan pola spasial pada citra. Next, aplikasi dan studi kasus PCA. Sebagai contohnya itu PCA ini banyak digunakan dalam studi kebencanaan. Nah, seperti pada gambar ini mendeteksi longsor. Nah, dengan PCA ini membandingkan citra sebelum dan sesudah kejadian. Nah, di mana PCA ini menonjolkan perubahan permukaan, contohnya seperti vegetasi itu seperti hilangnya vegetasi. Nah, sehingga lokasi dan luasan longsornya itu terlihat lebih jelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.